warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dini Septianggraini. Saya dari Universitas PGRI Selampari dari Prodi PGSD. Jadi di sini saya berniat melakukan wawancara bersama Ibu. Boleh diperkenalkan dirinya Bu? Iya, perkenalkan, nama saya Maya Dian Permatasari, biasa dipanggil Ibu Maya. Nah, di sini saya ingin menanya riwayat mengajar Ibu sudah berapa lama Bu? Di sini saya udah mengajar kurang lebih sekitar 5 tahun. Alma mater S1 atau S2-nya Bu? Saya ini lulusan dari Universitas Brawijaya. Jabatan sekarang Bu? Guru mapel. Golongan sekarang Bu? Sekarang statusnya golongan 9. Golongan 9. Status serdik atau guru penggeraknya Bu? Belum. Kalau serdiknya tinggal nunggu jadwal. Organisasi yang diikuti Bu ada nggak sih? Ada organisasi PGRI. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Oke. Pertama itu, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya mungkin kalau untuk soal tentang kurikulum Merdeka itu insya Allah Ibu sudah mulai sedikit secara perlahan untuk memahaminya ya. Oh, jadi Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka. Oke, pertanyaan kedua ini Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau untuk kurikulum itu kan setiap tahunnya selalu berganti-ganti ya. Nah kalau untuk untuk yang kurikulum Merdeka sekarang itu kan pasti sudah diperbaiki dari kurikulum yang sebelumnya. Berarti kan ini kan ada perubahan. Kalau untuk sekarang itu bagus sih karena siswa itu bisa memilih apa yang dia minat gitu kan, terus dia bisa mengembangkan potensi dia. Pertanyaan yang ketiga Ibu, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kalau di K13 itu dengan kurikulum Merdeka itu berbeda pada kegiatannya itu sudah berbeda. Mulai dari pelajarannya pun juga udah berbeda. Kalau kurikulum 13 itu kan dia beberapa pelajaran digabung menjadi satu gitu kan. Nah, kalau kurikulum Merdeka ini sudah dipisah-pisah kembali. Tapi ada IPA dan IPS gitu kan. Cuman kalau semester pertama itu IPA, semester keduanya nanti IPS. Nah, ada tambahannya lagi kalau kurikulum Merdeka ini, dia ada namanya pelajar Profero Pancasila. Jadi itu kan tambahannya. Terus ada lagi tentang kearifan lokal itu. Jadi siswa itu dituntut untuk mengenal budaya yang ada di daerah itu masing-masing. Itu sih paling tambahan-tambahan materi-materi. Nah Ibu, ini pertanyaan keempat ini, apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Iya, harusnya sih bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum ya. Mungkin kan kalau ganti menteri pasti kan dia kan menelaah lagi kan gimana itu, dia survei kembali gimana yang kurikulum yang dipakai tahun lalu gitu kan. Pasti kalau yang kurang-kurang dia tambahin, bukan harus mengganti semua kan, enggak gitu kan. Mungkin diperbarui kan, kita juga melihat perkembangan zaman juga kan, kita mau kebutuhan siswanya itu seperti apa. Enggak mungkin kan kita monoton harus pakai yang itu terus dari awal sampai nanti seterusnya gitu terus. Pasti kan ada perkembangan terus. Jadi bukan karena ganti menteri ganti kurikulum. Jadi mengikuti perkembangan zaman, apa kebutuhan peserta didiknya gimana gitu. Makanya kan diganti. Terus pertanyaan kelima ini Bu, apakah sekolah
Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Ya di sekolah Ibu sudah menerapkan sih kurikulum merdekanya. Tapi masih ada yang kelas 3 sama kelas 6 ini baru mau on the way ke kurikulum merdeka. Kan dia berganti secara bertahap gitu kan. Ini pertanyaan ke-6 ini Bu, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka? Di SD Ibu ya, kalau di Iya. SD Ibu itu ada gaya hidup berkelanjutan sama apa ya satu lagi tuh, ada 2 kami tuh, gaya hidup berkelanjutan sama kearifan lokal. Kearifan lokal ya Bu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan 7 ya Bu. Kalau tidak, apakah Anda tahu kira-kira kapan akan diperlakukan sekolahan? Ini tadi iya Bu ya jawabannya Bu ya. Apa itu? Terkait implementasi P5 pada kurikulum Merdeka. Jawaban Ibu kan sudah diimplementasi. Jadi pertanyaan 7 kita skip. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Pernah, udah sering, karena di sekolah itu kan ada Kombel. Kombel itu kan komunitas belajar itu biasanya sering sudah itu ada IKM IHT di sekolah itu, jadi sering diimplementasikan di sekolah pelatihan gitu. Jadi pernah ya Bu ya? Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Anda dapatkan Bu? Kalau untuk berapa kalinya mungkin udah lebih dari 5 kali ya. Tingkat apa Bu? Udah, maksudnya tingkat apa gitu? Tingkat mungkin Akan gitu. Iya. Iya, kita bisa menggunakan kurikulum Merdeka bisa dengan baik, terus kita dapat ide-ide, oh harus P5 itu harus gimana. Pertanyaan ke-8 ini, proyek apa saja yang pernah dilakukan Bu? Project ini apa tuh, menanam pohon. Kalau untuk kelas 1 itu kan masih yang bercocok tanam, terus mengolah bahan apa, sampah-sampah, bahan plastik, bahan bekas, Kebersihan ya Bu ya? Menjadi bahan yang berguna gitu. Proses mendaur ulang gitu Bu ya? Iya. Ini pertanyaan Bu, pertanyaan ke-9 terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Yang tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus Beriman dan pertanyaan ke-10 ini Bu, apakah harapan Ibu tentang melaksanakan kurikulum Merdeka? harapannya semoga ada perubahan dan peningkatan kepada siswanya, tidak hanya siswanya tapi juga gurunya, kan lebih banyak. Diharapkan ada perubahannya Bu ya? Ya, diharapkan ada perubahan. Buat apa kalau kita ganti-ganti terus kurikulum kalau tidak ada perubahan? Pertanyaan ke-11 ini, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya yang ada? Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa? Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa, karena kan siswa ini dituntut untuk aktif kan. Jadi dia bisa mencari, oh aku ini kurangnya di mana gitu kan. Nanti dia bertanya nih, kalau dia ada ngerti kan, dia tanya nanti ke gurunya, bisa mencari solusi sama-sama dengan guru. Tidak hanya guru ngasih materi terus nanti guru juga yang menjelaskan gitu, siswanya tidak dituntut untuk aktif. Nah, kalau dengan kurikulum sekarang ini kan siswanya jadi banyak interaksinya dengan gurunya, jadi sudah sesuai lah dengan kebutuhan siswa, kan dia lebih banyak interaktif dengan guru. Pertanyaan ke-12 ini pertanyaan terakhir, sama tambahan pertanyaan ke-12 ini Bu, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma kurikulum Merdeka? Untuk interaksinya ya bagus kalau untuk di kurikulum Merdeka ini, karena
siswanya dan gurunya untuk saling aktif komunikasi. Jadi siswanya juga aktif dalam pembelajaran, tidak hanya guru yang kasih materi terus kepada siswa, tapi siswanya juga dituntut untuk aktif terus tuh bisa berkolaboratif dengan baik, terus siswa dan gurunya bisa lebih dekat. Udah berjalan sih dengan bagus interaksinya. Ibu ada pertanyaan terkait pengembangan program. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Untuk menggabungkan semua itu, pertama kalau dalam pembelajaran itu Ibu bikin beberapa kelompok, siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan suatu diskusi. Nah nanti dalam diskusi itu Ibu kasih project. Nah project itu nanti akan didiskusikan pada setiap kelompok. Terus nanti kan mereka kan pasti literasinya berjalan tuh. Mereka membaca, cari sumber-sumber dari mana, gitu kan. Terus nanti juga setelah dibikin kelompok, dikasih project, terus nanti kita masukkan juga soal-soal HOS di dalam sana. Jadi dengan membuat diskusi kelompok ya Bu ya. Nih Bu, ada satu masukan atau insight yang Anda dapat berikan kepada saya Bu sebagai calon guru SD Bu? Lebih banyak ini ya, lebih banyak cari informasi, terus tuh dibaca juga kurikulum yang sebelumnya, jangan cuma baca kurikulum yang sekarang gitu. Lebih banyak cari-cari informasi ke teman-teman, ke guru, ke dosen gitu. Tidak hanya cuma di buku saja, cari ya banyak lah informasi yang harus didapatkan supaya bisa menambah pengalaman gitu ya. Ada lagi? Mungkin itu saja Bu ya yang terkait pertanyaan tentang kurikulum yang berlaku pada sekarang. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya yang telah berpartisipasi untuk bersedia diwawancarain terkait pertanyaan tentang kurikulum yang berlaku. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada saya dan teman-teman pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bu. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.